Hai, perkenalkan, nama saya Ririn Eka Sasmita Sirait. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang dasar sistem informasi akuntansi atau SIA. Yang pertama adalah konsep SIA. Dalam suatu organisasi, keberadaan informasi menentukan sikap para pengambil keputusan. Para pengguna informasi akan mudah mengambil keputusan jika informasi yang diperoleh berkualitas. Informasi yang berkualitas dapat diperoleh jika suatu organisasi memiliki sistem yang baik, misalnya para pengguna keputusan keuangan. Yang kedua adalah pengertian sistem, informasi, akuntansi, dan SIA. Menurut HAL 2013, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Sedangkan menurut Marshall, B. Romney, dan J. Steinbarth, sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, sistem komputer. Pada umumnya, komputer akan bekerja jika ada komponen seperti proses data, memori, monitor, dan media input data. Jika salah satu dari komponen ini rusak, maka sistem akan berhenti dan tujuan sistem tidak akan tercapai. Yang kedua, informasi. Informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi para pemakainya. Sebagai contoh, seorang investor yang menanam saham atau berinvestasi pada saham PT Cahaya, investor tersebut akan mencari informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai perusahaan PT Cahaya. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, maka akan memutuskan untuk menahan, menjual, atau membeli kembali saham tersebut. Yang ketiga, akuntansi. Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan dan dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta laporan. Akuntansi memberikan informasi yang digunakan dalam proses pengambil keputusan. Istilah sistem informasi akuntansi atau SIA baru dipopulerkan tahun 1980-an. Sebelumnya, bidang ilmu ini disebut dengan nama sistem akuntansi. Menurut Mulyadi 2016, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan dan dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralatan untuk merekam, mengelola, dan menghasilkan informasi masih sangat sederhana. Adanya penemuan dan perkembangan teknologi informasi untuk merekam, mengelola, dan menghasilkan informasi, para akuntansi mencari nama baru untuk menggabungkan ilmu akuntansi dengan peralatan teknologi informasi. Para akuntansi mengganti istilah sistem akuntansi menjadi sistem informasi akuntansi atau SIA. SIA merupakan sekumpulan sumber daya, seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Pada dasarnya, konsep sistem akuntansi dan SIA adalah sama. Kalaupun berbeda, maka perbedaannya pada teknologi peralatan yang digunakan dan
keragaman informasi. Yang ketiga adalah tujuan SIA. Tujuan SIA antara lain 1. Penyempurnaan standar pelaporan. Tujuan utama SIA adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas. Bentuk, isi, dan format dari laporan keuangan pada umumnya sudah bersifat standar yang mengacu standar akuntansi keuangan atau SAK yang telah dikeluarkan oleh lembaga otoritas. Contohnya Ikatan Akuntan Indonesia atau AII dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, pengurangan biaya klerikal. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, akan mengurangi biaya-biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Untuk meningkatkan SIA, harus dipertimbangkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang ditimbulkannya. Yang ketiga, peningkatan uji silang. Uji silang artinya adanya pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Semaksimal mungkin diciptakan unsur kontrol yang melekat pada sistem yang dirancang. Menurut Romney dan Sternbart 2009 menjelaskan bahwa SIA dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk 1. SIA dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. 2. SIA dapat meningkatkan efisiensi. Efisiensi pengolahan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya SIA. Yang ketiga, SIA dapat menyediakan informasi andal dan tepat waktu, sehingga meningkatkan kualitas keputusan. Keunggulan pengolahan data akuntansi dengan komputer dibandingkan dengan cara manual. Keempat, SIA mampu memberikan keunggulan daya saing suatu entitas. Contohnya, Bank BCA. Dengan menempatkan banyak jaringan ATM di semua cabang di seluruh Indonesia. ATM ini bisa tersambung dengan komputer sentral. ATM ini sangat mempengaruhi pelayanan kepada nasabahnya sehingga Bank BCA mampu menghimpun dana dari nasabahnya mengguguli bank-bank lainnya. Yang keempat adalah komponen SIA. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi. Berarti SIA mempunyai sifat sebagai suatu sistem. SIA terdiri dari berbagai komponen yang saling terikat. Menurut Birch dan Grunnisti, terdapat 6 komponen sistem yang dikenal dengan 6 blok bangunan, yaitu pertama, blok masukan, merupakan sekumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. SIA berbasis manual. Contoh media perekam adalah formulir atau dokumen transaksi. Yang kedua, blok model. Mencakup berbagai prosedur transaksi, model logika instruksi, dan perhitungan matematis. Model persamaan akuntansi yang fungsinya mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka untuk menghasilkan keluaran. Yang ketiga, blok keluaran. Produk suatu SIA adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan anggaran, dan lain-lain. Media yang dipakai untuk menyajikan keluaran sistem dapat berupa layar monitor, printer, internet, dan lain-lain. Keempat, blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan dalam SIA tersebut untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data, menghasilkan data, menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Kelima, blok basis data. Basis data mencakup 4 tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Untuk pengolahan data secara manual, basis data dalam bentuk kertas dicatat dan disimpan dalam jurnal, buku besar, dan buku membantu. Saat ini, basis data tersimpan dalam perangkat keras komputer.
Keenam, blok kendali. Blok kendali berfungsi untuk memastikan bahwa SIA bekerja secara efektif dan efisien. Sesuai yang diharapkan, SIA harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan, akses data oleh pihak tidak berwenang, dan lain-lain. Hubungan SIA, Sistem Informasi Manajemen, dan Sistem Informasi. Prinsip dan karakter dari SIA, SIM, dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem. Yang berbeda adalah ruang lingkup. SIM, Sistem Informasi, merupakan induk dari Sistem Informasi Manajemen, dan Sistem Informasi Manajemen merupakan induk dari SIA. SIA menekankan pada informasi akuntansi untuk kepentingan eksternal dan internal. SIM lebih luas dibandingkan dengan SIA, karena data yang diolah bukan hanya data akuntansi, tetapi juga data non-akuntansi. Yang kelima adalah peran akuntan dalam SIA. Yang pertama, akuntan sebagai perancangan atau pengembangan SIA. Akuntan adalah orang yang paling mengerti aturan pencatatan akuntansi. Yang kedua, akuntansi sebagai akuntan manajemen. Sebagai akuntan manajemen, SIA merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan, untuk menjadikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya. Maka akuntan manajemen harus mengerti SIA untuk memberikan masukan ke pengembangan sistem jika terjadi permasalahan. Yang ketiga, akuntan sebagai auditor eksternal. Akuntan eksternal dapat memberikan masukan perbaikan SIA kepada manajemen dalam bentuk manajemen letter. Yang keempat, akuntan sebagai auditor internal. Auditor internal dalam laporannya akan memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan sistem yang tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan internal control yang memadai. Yang kelima, akuntan sebagai auditor fraud. Auditor fraud dapat memberikan masukan untuk memperbaiki SIA jika terdeteksi terjadinya fraud yang disebabkan oleh SIA. Yang keenam, siklus proses transaksi dalam SIA. Setiap perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitasnya setelah terjadi transaksi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus sumber daya manusia, siklus aset tetap, siklus kas operasional, atau kas kecil. Dalam perusahaan manufaktur, kegiatan pokoknya terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan penjualan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari 1. Sistem akuntansi pokok, 2. Sistem akuntansi piutang, 3. Sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, 4. Sistem akuntansi pengajian dan pengupahan, 5. Sistem akuntansi biaya, 6. Sistem akuntansi kas, 7. Sistem akuntansi persediaan, 8. Sistem akuntansi tetap. Demikianlah keterangan dari saya. Sekian dan terima kasih.